Shalom. Bapak Ibu bersukacita. Ketika Yairus membutuhkan Yesus untuk datang ke rumahnya, meletakkan tangannya atas anaknya yang sakit, Yesus melakukannya. Dicatat dalam Lukas pasal 8. Ketika perwira Kapernaum membutuhkan Yesus untuk mengucapkan sepatah kata saja supaya anaknya disembuhkan, Yesus melakukannya juga. Dicatat dalam Lukas pasal 7. Saya mengambil satu kesimpulan bahwa Tuhan Yesus mau menolong kita tanpa melihat ukuran iman yang kita miliki. Mungkin kita punya iman yang gede seperti perwira Kapernaum yang berkata, Yesus gak usah repot-repot lah. Saya gak layak kok terima Yesus ke rumah saya. Yesus ngomong aja, perintahkan aja, anakku sembuh. Mungkin iman kita pas-pasan seperti Yairus yang harus ngerepoti Yesus. Orang Jawa bilang ngendang-ngendeng Yesus ke rumah, padahal jauh jaraknya. Atau bahkan kita nggak punya iman sekalipun. Saya mau katakan Tuhan siap menolong saudara malam ini. Tepuk tangan buat kita, buat Tuhan Yesus. Amin. Kita nggak punya iman. Ya, saya ulangi ya. Mungkin terlalu cepat buat saudara. Karena ada beberapa teman yang suka catat khotbah. Ketika Yairus membutuhkan Yesus untuk datang ke rumahnya dan meletakkan tangannya supaya anaknya disembuhkan, Yesus melakukannya. Ketika perwira Kapernaum membutuhkan Yesus hanya untuk mengucapkan sepatah kata saja, ya, supaya anaknya sembuh, Yesus melakukannya juga. Artinya begini, Tuhan mau menolong kita. Yakin? Amin. Tanpa memandang ukuran iman. Saudara mau punya iman gede, haleluya. Seperti perwira Kapernaum. Yesus perintahkan saja, ngomong aja sepatah kata sembuh. Atau mungkin iman kita kurang, pas-pasan kayak Yairus. Bahkan kita nggak punya iman sekalipun seperti orang buta sejak lahir dalam Yohanes pasal 9. Ada kabar gembira bagi orang buta. Bahwa matanya babi bisa dicangkokkan ke matanya manusia. Kalau lever ginjal belum bisa binatang. Manusia harus pakai ginjalnya manusia. Lever harus pakai levernya orang. Tapi orang buta ada kabar baik. Matanya babi tertentu bisa dicangkokkan. Ya. Jangankan yang namanya iman. Yesus aja dia gak kenal kok. Dia gak tahu Yesus. Yesus siapa dia gak tahu. Jadi jangan ngomong iman dulu. Waktu dia ditangkap oleh polisi-polisi agamawi waktu itu. Orang Farisi ahli Taurat itu saya anggap polisi di gereja. Yang datang hanya untuk cari kesalahan Yesus. Zaman sekarang masih banyak orang Kristen jadi polisi-polisi di gereja. Datang hanya untuk cari kesalahan. Lihat tuh, bangkunya kurang lurus. Wah, toiletnya gereja bau. AC-nya nggak dingin. Yang pujian kurang semangat. Musiknya kurang keren. Pendetanya kurang diurapi. Pokoknya bagi dia salah semua gereja ini. Dia ditanya, yang nyembuhin lu siapa? Dia bilang orang yang disebut Yesus. Dia nggak kenal, cuma orang yang disebut Yesus. Suruh saya cuci muka di kolam Siloam. Ya, saya sembuh. Sekarang dia di mana? Saya nggak tahu. Berarti dia orang berdosa, melanggar hukum Taurat. Karena hari Sabat tuh kayak nyepi kalau di Bali. Jangan saudara pergi ke Bali kalau nyepi, nggak bisa makan Pak Dobil, Pak Malen, Bu Oki, nggak bisa. Ya, saya berapa kali mendekati ke Manten. Sekarang musimnya, nanti ini ada jadwal lagi saya ke Bali. Memberkati orang di pinggir laut, sunset. Dia bilang saya nggak kenal Yesus. Yang saya tahu cuma satu. Dulu saya buta,
Sekarang saya apa? Melek. Itu aja. Sampai ada lagu. Saya waktu kecil tuh ada lagu gereja seperti ini ya. Perkara satu ini ku tahu, Allah besar anugerahnya, bebaskanku dari dosa. Dulu buta, sekarang melihat. Ini ku tahu. Istri saya Bulani nggak ngerti lagu ini. Anak-anak saya. Karena ini waktu saya sekolah minggu dulu. Saya ajak saudara belajar lagunya orang buta. Gampang. Lagu zaman dulu nggak seperti sekarang, susah. Gampang. Perkara satu. Ayo sama-sama. Ini ku tahu, Allah besar anugerahnya, bebaskanku dari dosa. Dulu buta, sekarang melihat. Ini ku tahu. Tepuk tangan buat Tuhan kira. Yesus saya nggak tahu. Yang saya tahu cuma ini loh. Saudara-saudaraku, itulah sebabnya saya mau katakan begini ya. Jangan kita sombong kalau kita punya iman. Ya. Jangan saudara pikir ini karena iman saya. No. Jangan. Tuhan bisa tolong kita. Walaupun kita nggak punya iman. Orang buta ini nggak punya iman. Tapi Tuhan beri dia iman. Kalau hari ini saudara mungkin baru pertama kali dengar firman Tuhan. Mungkin lewat YouTube saudara baru mendapatkan ya acara ini. Saudara belum kenal Yesus. Tuhan Yesus bisa tolong saudara malam ini. Tuhan akan beri engkau iman. Pertolonganmu begitu ajaib. Apa? Kau telah memikat hatiku. Kenapa saya katakan ajaib? Karena dia tidak minta standar. Saya tolong kamu, kalau ukuran imanmu segini baru saya tolong. No. Nggak punya iman pun dia tolong. Siapa yang percaya beri tepuk tangan buat Allah kita. Tuhan akan beri iman kepada kita malam hari ini. Saudara-saudaraku, surat Efesus berkata, kita diselamatkan ya karena kasih karunia. Bukan karena usaha kita. Tidak ada sedikit pun usaha kita yang membuat kita bisa diselamatkan, kata Efesus pasal 2 ayat 8 hingga 9. Saya ingin kita mengerti tentang kasih karunia. Saya ingat waktu anak terhilang pulang. Sudah jadi gembel, udah gak punya apa-apa. Pulang, dia mendapatkan bukan hanya belas kasihan dari bapaknya. Tapi dia juga mendapat yang namanya kasih karunia. Kalau dia hanya mendapatkan belas kasihan, memang dia diterima. Boleh kerja di rumah bapaknya. Tapi semuanya untuk membayar kembali semua uang yang sudah dia habiskan. Bapaknya akan bikin totalan. Kamu bawa uang papa GoM 5 miliar. Ini misalnya. Oke, kamu kerja. 1 bulan saya kasih kamu gocap dia 50 juta. Berarti 100 bulan kamu kerja tanpa gaji. Dia akan bilang, thank you papa, xie. Itu kalau dia hanya dapat belas, tolong tampilkan. Hanya dapat yang namanya belas kasihan. Boleh kerja, diterima, tapi duitnya untuk kembalikan hutang. Uang yang sudah dia habiskan. Tapi dia bukan hanya dapat belas kasihan ini, dia dapat yang namanya kasih karunia. Semua bilang, kasih. Begitu dia pulang, bapaknya bilang begini. Semua hutang-hutangmu sudah lunas dibayar. Amin. Lembaran hitam, daftar hitam, blacklistmu, namamu masuk daftar hitam, dibersihkan. Saudara kalau punya kredit macet di bank,
Atau saudara punya kartu kredit telat bayar walaupun hanya sedikit berapa bulan. Saudara masuk daftar hitam di Bank BI. Dan untuk membersihkan itu butuh waktu 1 tahun. Bapaknya bilang, saya bersihkan namamu dari blacklist. Bapaknya bilang, oke, saya beri kamu 3 hal. Kasut, jubah, dan cincin. Sebagai tanda kamu anaknya papa. Karena zaman itu, seorang hamba tidak perlu pakai kasut. Kasut itu hanya untuk anak-anak. Cincin itu apa, Pak? Cincin itu ATM. Saudaraku. Ini yang bikin si kakak besar bilang gini, papa ini kok gak kapok-kapok sih? Duitnya udah dihabisin. Adik masih dikasih ATM lagi. Kamu bisa ambil uangnya papa sebanyak kamu mau. Dan bukan hanya itu. Bapaknya bikin welcome party. Pesta penyambutan. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya percaya. Bukan hanya anak terhilang. Saudara dan saya yang duduk di ruangan ini. Semua dapat kasih karunia dari Tuhan. Amin. Halo, amin. Saudaraku, hari ini kita masuk 15 November. Berarti tahun ini tinggal 1,5 bulan. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa 1,5 bulan ini sebenarnya adalah kesempatan. Apa yang kita tabur 1,5 bulan ini menentukan tuaian kita di tahun 2021. Hidup ini adalah kesempatan. Ayo nyanyi sama-sama. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu memberi kesempatan. Yang percaya katakan amin. Saya ingat satu contoh di Alkitab. Seorang yang bernama Simson. Seharusnya kisah Simson berakhir di Hakim-Hakim 15. Ya. Karena di Hakim-Hakim 15 di ayat 20 itu ada satu ayat yang bunyinya. Bisa ditampilkan bunyinya apa? Dikatakan Hakim-Hakim 15 ayat 20, ayo. Ia atau Simson memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Dalam zaman orang Filistin berapa lama? Biasanya kalau ayat ini muncul selesai. Saya tulis keterangannya tadi. Biasanya ayat ini adalah kesimpulan dari cerita di atasnya. Tapi saya heran. Hakim-Hakim 16 masih ada ceritanya Simson. Wah, Simson dapat kesempatan. Ada yang bilang, Pak, saya ini mestinya mati, Pak. Bapak tahu nggak, saya ini koma. Berapa hari di rumah sakit. Dokter angkat tangan. Saya masih hidup. Saya bilang, wow, ini kesempatan Tuhan beri. Bapak tahu nggak, saya kecelakaan. Masuk di bawahnya trailer. Muka saya ini lebih dari 70 jahitan. Mosok? Iya Pak, semua mata-mata saya, hidung saya. Dulu cairan otak ini meleleh di hidung saya. Saya sekarang sehat Pak. Saya bilang, wow, ini kesempatan. Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang selalu memberi kesempatan. Tepuk tangan buat Allah kita. Dia beri kesempatan. Saudara-saudaraku, saya ingat om saya yang namanya Junaidi Lesmana. Di kota kecil Probolinggo, siapa yang nggak kenal namanya Kang Jun atau Junaidi Lesmana? Itu om saya. Keren, tinggi, ganteng, pelatih sepak bola, Persipro, punya pabrik kecap sate, punya hotel, punya restoran. Tapi dia lebih dari 30 tahun menjadi domba terhilang. Tidak mau ke gereja, melarang semua keluarganya ke gereja. Tapi beberapa saat yang lalu sebelum dia meninggal, Tuhan beri dia kesempatan. Ya, anaknya satu di Inggris, satu di Toronto, satu di Jakarta, satu di Surabaya. Cewek semua, 4. Dia punya anak laki 1. Satu kali berangkat sekolah, naik sepeda motor.
Anak muda, weng. Lampu hijau, dia gas, dia tancap, weng. Dari sisi yang lain ada konvoi tentara. Bias, mati dia. 17 tahun, anak laki tunggal. Dia nangis. Sejak itu, dia dijamah Tuhan. Dia kembali ke Tuhan. Waktu kemarin pemakaman saya yang khotbah, saya nangis. Saya bilang, siapa orang Probolinggo yang tidak kenal dengan Bapak Junedi Lesmana alias Kang Jun. Tapi Tuhan baik. Tuhan beri dia kesempatan. Tepuk tangan buat Tuhan yang suka memberi kesempatan. Amin. Sebelum meninggal dia ke gereja terus. Dia bilang, saya nggak mau gereja lain. Saya hanya mau gereja yang dilayani Kongtek papa saya. Saya percaya ini pendeta yang lain dari yang lain. Sampai terakhir mati papa saya layani dia. Padahal papa saya ini saudara ipar. Istrinya dengan mama saya saudara. Saudaraku. Simson diberi kesempatan. Apa yang dilakukan Simson? Hakim-Hakim 16. Coba lihat ayat 1. Kita baca. Apa yang dilakukan Simson dalam kesempatan yang Tuhan beri. 2, 3. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan apa? Halo, nggak ada orang? Perempuan apa? Sundel. Lalu tidur dengan dia. Lihat ayat 4. Ayat 4. Ya, yuk. Dikatakan ayat 4. Sesudah itu Simson jatuh cinta lagi kepada seorang wanita dari lembah apa? Sorek. Kalau tadi Sundel S-nya sama, Sorek. Bernama? Kesempatan yang Tuhan berikan kepada Simson digunakan untuk mengulur hawa nafsu. Memuaskan nafsunya. Setiap kali kelihatan perempuan cantik, gak tahan dia. Perempuan sundal itu bahasa kasar ya. Sundal, pelacur itu kasar. Sekarang diperhalus. WTS, wanita tuna susila. Kalau tuna wisma itu orang gelandangan, gak punya rumah. Sekarang diperhalus lagi. Wanita pramunikmat. Waduh, saya bilang kok diperhalus ya? Kalau pramuniaga itu sales. Kalau waitress di restoran namanya pramusaji. Kalau pramugari di pesawat. Sekarang jadi pramunikmat. Kenapa dosa harus diperhalus? Dosa tetap dosa. Racun dibungkus permen tetap apa? Racun. Ojo mau makan meskipun itu bungkusnya permen. Lu makan mati. Kesempatan yang diberikan Tuhan kepada Simson tidak digunakan untuk hidup yang lebih baik. Tapi gunakan untuk memuaskan keinginan hawa nafsunya. Sebab itu akhirnya dalam Hakim-Hakim 16 kisah Simson benar-benar diselesaikan oleh Tuhan. Ditamatkan dan kisah Simson berakhir dengan cara yang tragis dan memalukan. Mestinya Simson bisa mati dengan terhormat, seorang hamba Tuhan yang hebat. Tapi matinya dengan mata dicungkil. Ya. Waduh, mengerikan sekali kematian Simson. Seharusnya cerita Simson ada di pasal 17, 18, 19, 20. Seharusnya di Alkitab ada cerita, ada satu buku namanya Kitab Simson. Kalau Yunus ada masuk perut ikan ada kitabnya, kitab Nabi Yunus. Kenapa nggak ada kitab Hakim Simson? Saya yakin cerita Simson lebih menarik dari Spiderman, Superman, Batman, dan temannya yang bernama Robin. Kalau di cerita wayang, cerita Simson itu istilahnya orang Jawa bilang apa? Tokoh itu, Gatot, Koco, otot kawat, balung wesi, keringet wedang jahe. Tapi sayang, Simson selesai di Hakim-Hakim 16. Saya tadi terangkan ada 3 tentang Simson. Yang pertama, Simson dalam hidupnya tidak pernah memuliakan Tuhan. Simson hanya membanggakan dirinya, memuji dirinya. Dia pernah memberi satu statement dengan tulang rahang keledai. Ku hajar musuhku. Ya, ku pukul 1000 orang. Ku. Simson merasa semua karena aku. Saudara, saya ingin ketika saudara dan saya ada di satu titik. Sukses, kaya,
terkenal. Semoga kita bisa berkata, semua karena Tuhan. Kok nggak ada amin? Punya rumah gede. Nanti lain kali kalau saya diminta Pastor Michael khotbah, saya akan khotbah tentang Salomo. Terobsesi membangun istana 14 tahun. Bait Allah dia bangun hanya 7 tahun. Tidak ada yang salah dengan membangun istana 14 tahun. Nanti next ya khotbah yang lain. Karena saya harus khotbah cepat ini, nggak boleh lama-lama. Saudaraku, saya kembali ke tadi. Simpson dalam hidupnya dia merasa semua karena aku. Dia nggak pernah bilang ini karena Tuhan. Saya. Biar kita mau berkata, semua karena anugerahnya. Katakan, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. GSJS Pakuwon Mall ini ada karena Tuhan. Bisa beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Simpson dalam hidupnya tidak pernah memuliakan Tuhan. Ayo saya ingin pulang dari tempat ini. Saudara dan saya boleh mengakui. Kalau saya boleh mencapai prestasi sampai hari ini. Semua karena dia. Karena Tuhan. Bukan karena saya. Mari kita belajar memuliakan Tuhan. Ya, Pak, caranya gimana? Bukan sekedar nyanyi, tepuk tangan. Raja Salomo memberi salah satu cara untuk memuliakan Tuhan. Coba Amsal 3 ayat 9. Salah satu cara yang diberikan oleh Raja Salomo untuk memuliakan Tuhan. Amsal 3 ayat 9 bunyinya begini. 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan, halo? Gak ada orang? Muliakan Tuhan dengan apa? Hartamu. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Apa akibatnya apa? Hasilnya apa? Lihat ayat 10. Maka sama-sama lumbung-lumbungmu, apa lumbung? Dompet. Apa lumbung? Rekening. Akan diisi apa? Penuh. Sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap. Dengan apa? Bukan cuma duit yang banyak. Engkau dapat buah anggur, kebahagiaan. Banyak orang duitnya banyak, rumah tangganya malah cerai kok. Teman saya tuh. Tambah soge, hancur rumah tangganya. Karena dia tidak mengalami, coba sebentar, Amsal 3 ayat 10 tadi. Dia tidak mengalami yang namanya meluap buah anggur. Dia hanya mengalami lumbungnya penuh dengan duit, rekeningnya. Tapi nggak bahagia. Saya bilang, eman ya. Kamu dulu melarat bahagia. Soge, omamu api, mewah, kon tambah cerai. Wah, eman. Ya, saya doakan lumbungmu melimpah dengan berkat dan dengan air buah anggur, kebahagiaan, kepuasan di dalam rumah tangga kita. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya mau katakan begini, kalau harta itu tidak dipakai untuk memuliakan Tuhan, setan pakai duitmu, setan pakai kekayaan saudara. Ada satu ibu konseling dengan saya, dia nangis. Pak, saya nggak nyangka. Kenapa nggak nyangka apa? Saya nggak nyangka suami saya diam-diam punya rumah, beli rumah di satu perumahan bagus. Saya nggak pernah tahu. Dan tiba-tiba di rumah itu ada perempuan muda. Dia simpen cewek di situ. Ketika dia ngomong begitu nangis, saya cuma tiba-tiba terucap di mulut saya begini. Kalau uang itu tidak dipakai untuk memuliakan Tuhan. Setan yang pakai duitmu. Setan yang pakai kekayaanmu. Tiba-tiba dia bilang gini, bener pak, bener. Loh bener apa saya bilang. Kalau saya mau bikin pengakuan hari ini. Dulu suami saya berniat menyumbangkan uangnya untuk gereja. Saya yang gak boleh. Nggak usah gerejone wis oge, ngene. Apa yang Pak Pendeta tadi katakan betul. Kalau kita tidak pakai uang kita untuk memuliakan Tuhan.
setan yang pakai duitmu itu. Hari ini saya ingin pulang dari tempat ini. Kita belajar memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Beri tepuk tangan sorak-sorai. Yang kedua, Simson dalam hidupnya tidak pernah mengerti akan kehendak Tuhan. Tuhan punya rencana atas kelahiran Simson. Begitu juga untuk kelahiran saudara dan saya. Kalau kita dilahirkan di Indonesia, Tuhan punya rencana bagi kita untuk Indonesia. Ada yang bilang, Pak, kenapa sih kita nggak jadi orang bule? Loh, kon lopo pindah di wong bule. Tuhan itu naruh kamu di Indonesia, Tuhan punya rencana. Katakan yes. Tuhan punya rencana, Tuhan tempatkan saudara di tengah-tengah keluarga. Jangan bilang, aduh papa mamaku kok ngene sih, mesti ini coba aku punya papa mama kayak koncoku lo enak. Psst, jangan. Kalau engkau ditempatkan di keluarga ini, Tuhan punya, rencana. Kalau saudara ditempatkan Tuhan, beribadah di GSJS Pakuan Mall, Tuhan pun punya rencana dalam hidup saudara. Amin. Saudara-saudaraku, Simson tidak tahu rencana Tuhan. Dia lahir di tengah ayah ibunya sudah lanjut. Anak-anak yang lahir dalam keadaan tertentu ya. Saya tulis misalnya lahirnya susah. Papa mamanya nggak pernah bisa punya anak, tahu-tahu punya anak. Atau waktu lahir terancam pembunuhan. Bayi Musa, Raja Firaun akan membunuh bayi-bayi waktu itu. Yesus, bayi Yesus, Natal udah di depan pintu. Ya, Herodes mau membunuh bayi itu. Atau anak-anak yang lahir pada saat orang tuanya sudah lanjut. Yohanes Pembaptis, Elizabeth, ya, dan papanya sudah lanjut usia, Sakaria. Begitu juga Manoa dan istrinya sudah tua, punya anak Simson. Tuhan punya rencana. Indah rencanamu Tuhan. Yang bisa nyanyi. Di dalam hidupku. Amin saudara. Sungguh ku tak tahu dan ku tak mengerti segala jalanmu. Indah rencanamu Tuhan. Saudara-saudaraku, Simson ini tidak ngerti rencana Tuhan. Semoga saudara tahu, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Rencana masa depan yang penuh harapan buat saudara. Amin. Jangan putus asa. Jangan seperti pengusaha di Roxy. Mas, kemarin suami istri lompat dari ruko. Saya nggak tahu nasib anak-anaknya. Suaminya dulu lompat gak berapa lama, berapa menit istrinya nyusul. Frustasi. Utangnya banyak, gak punya duit, kerjaan sepi, loncat. Saudara. Dia gak tahu Tuhan punya rencana indah dalam hidupnya. Tuhan punya rencana Simson menjadi hakim untuk mengusir orang Filistin. Ternyata justru Simson menikahi gadis Filistin. Simson kan panggilannya Son. Kamu ini apa sih? Bangsa yang mestinya kamu usir, malah kamu nikahi. Simson tidak tahu rencana Tuhan. Simson suka dengan gadis Filistin. Saya nggak yakin, ya gadis ini masih gadis. Saya nggak yakin. Simson suka. Kenapa suka? Karena Simson pernah ngincipi. Saya nggak yakin dia masih perawan. Saya nggak yakin. Karena dia Filistin. Saudara-saudaraku, hari ini saya ingin saudara pulang dari GSJS. Saudara tahu, Tuhan punya rencana yang dahsyat dalam hidup kita. Seorang imam harus nikah dengan perawan. Simson tahu peraturan itu. Seorang imam tidak boleh menikah dengan wanita yang tidak gadis. Simson tidak mengerti rencana Tuhan dalam. Yang ketiga penutup yang terakhir karena waktu. Simson dalam hidupnya tidak pernah membuat pengakuan dosa. Simson dalam hidupnya tidak pernah bertobat. Sayang sekali. Orang sehebat Simson, saya lihat juga tokoh lain bernama Yudas. Yudas tidak pernah bertobat juga. Kalau dia dipilih Tuhan tuh mestinya dia orang spesial.
Ya, tapi dia tidak pernah bertobat. Saya ingin katakan malam hari ini saudara dan saya perlu bertobat. Bukan hanya orang Kristen baru, orang Kristen lama, termasuk aku ini loh pendeta. Ini mesti bertobat juga. Ya, harus bertobat. Tidak pernah ada ayat menunjukkan Simson berdoa, Tuhan ampunilah dosa saya. Gak ada. Beda dengan Daud ya. Daud ini pernah tulis Mazmur 51 yang isinya pengakuan dosanya. Dia tidak jaim, dia tidak merasa wah kalau saya ngaku nanti saya kehilangan netizen, saya kehilangan pendengar, kehilangan rakyat. Oh enggak, bagi Daud pengakuan dosa itu sesuatu yang harus dan penting sekali. Saudara-saudaraku, saya setiap malam kalau mau tidur saya bilang, Tuhan ampuni dosa-dosa saya. Saya lakukan hari ini apa saja, mungkin dengan pikiran, perasaan, kata-kata saya, perbuatan saya. Mungkin menyakiti istriku, anak-anakku, jemaat. Ampuni Tuhan, ampuni. Saya banyak salah Tuhan, ampuni. Ya, kalau saya tidur gak bangun lagi, Tuhan terima ya, saya di surga. Supaya saya juga bisa melayani Engkau di sana. Berkati keluargaku, berkati semua jemaat yang Tuhan percayakan. Grand City, Pakuwon Mall, semua diberkati oleh Tuhan. Saya anggap hari ini hari terakhir saya hidup. Jadi saya harus berbuat yang baik. Saudara-saudaraku, saya temukan sebagai penutup di Alkitab ada 2 kali Tuhan mengajak kita menantang Dia. Ya. Menguji Dia. Enggak pernah ada di Alkitab, hanya ada 2. Saya jadi pendeta mulai umur 16 tahun saya khotbah. Hari ini saya umur 52. Saya lahir 68. 36 tahun saya jadi pendeta. Bolak-balik baca Alkitab. Saya temukan cuma 2 kali. Tuhan ngajak kita untuk menantang Dia. Yang pertama dalam hal pengampunan. Dalam hal apa? Tuhan bilang, ayo kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan jadi putih seperti, coba baca Yesaya 1 ayat 18. Kita baca 2, 3. Marilah baiklah kita apa? Loh, Tuhan nantang kita bikin perkara dengan Dia. Berani? Berani? Dan bilang, cok macem-macem lagi keluarganya RI 1. Gak ada sing wani. Ini Tuhan nantang kita. Ayo, gai pekoro. Ayo baca. Dalam hal apa? Marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan. Sama-sama. Sekalipun dosamu merah seperti karmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti. Tuhan mau bilang begini, aku siap ngampuni kamu. Perempuan berzina pun diampuni. Perempuan pelacur pun diampuni. Jadi jangan merasa, Pak saya gak layak. Loh, kalau ngomong gak layak, saya di sini juga merasa gak layak. Dan gak ada yang layak, yang ada di sini gak ada yang layak. Jadi jangan pikir yang berdiri di sini semua layak. No. Kalau saya bisa berdiri di sini, karena Tuhan yang melayakkan saya. Bukan karena saya yang layak. Tidak. Tuhan bilang, ayo. Kalau kamu datang bertobat, kamu jadi putih seperti salju. Seperti bulu domba. Beri tepuk tangan buat janji Tuhan ini. Tuhan tantang kita. Yang pertama soal pengampunan. Yang kedua soal perpuluhan. Tuhan bilang, uji aku. Coba, Maleakhi 3 ayat 10. Tuhan cuma 2 kali. Kalau saudara bisa nemukan lebih, tolong saya di WA. Pak, saya kok nemukan ini Tuhan juga nantang kita. Saya 36 tahun loh. Bolak-balik Kejadian, Wahyu. Saya temukan cuma 2. Tuhan nantang dalam hal pengampunan. Saya tuh orang Kristen harus suka ngampuni loh ya. Saudara jangan sakit hati, mangkel. Tuhan tuh mau ngampuni. Masih ingat tokoh Afrika bernama Nelson siapa? Mandela.
Saudara tahu nggak? Dia dipenjara 27 tahun oleh lawan politiknya, Nelson Mandela. 27 tahun. Di Medaeng misalnya. Saudara tahu nggak? Dia sering disiksa oleh seorang sipir. Pernah dia digantung dengan kepala di bawah. Lalu maaf, dia dikencingi sama sipir itu. Jadi kepalanya di bawah, sipirnya kencing. Dikencingi di mukanya Nelson Mandela. Apa yang dikatakan Nelson Mandela? Dia hanya berkata begini, tunggu saatnya. Besok disiksa lagi. Kepala di bawah, kaki di atas dikencingi. Nelson cuma bilang gini, tunggu saatnya. Setelah lewat 27 tahun, Nelson Mandela terpilih jadi seorang apa? Presiden Afrika Selatan. Yang pertama dia lakukan, panggil sipir itu dari penjara. Sipir itu gayaran. Aduh, orang yang pernah dia siksa dikencingin sekarang jadi presiden. Begitu sampai dia berlutut di depan Nelson Mandela. Tuan Presiden, Mr. Presiden, ampuni saya. Apa jawab Nelson Mandela? Memang ini saat yang saya tunggu-tunggu. Saya sudah berjanji ketika saya menjadi presiden. Yang pertama yang saya temui adalah kamu. Karena saya ingin memaafkan kamu. Saya mau mengampuni kamu. Wah, nangis dia Pak Presiden. Dalam hal pengampunan, Tuhan berjanji, kita bikin perkara, aku ampuni kamu. Yang kedua, coba Maliaki 3 ayat 10. 2, 3. Bawalah seluruh persembahan apa? Halo? Gak ada orang? Pemain musik naik. Bawalah seluruh persembahan apa? Persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan apa saudaraku? Ujilah aku. Tuhan nantang, ayo aku tesen. Ujian aku ini. Firman Tuhan semesta alam. Kita baca. Apakah aku tidak membukakan bagimu, apa saudaraku? Tingkap-tingkap langit. Dan mencurahkan berkat kepadamu sampai. Loh. Gak ada orang? Sampai berkelimpahan. Aku tesen, kata Tuhan. Ujian aku. Tak bukti no kamu. Tak buka loh tingkap langit. Kamu nampani berkat sampai bingung kamu. Hari ini terima pengampunan dari Tuhan. Siapapun saudara. Engkau pernah berbuat salah. Mungkin yang lagi mendengarkan online. Engkau ada di rumah lembaga permasyarakatan. Engkau sedang terancam hukuman mati. Saya pernah dapat soalnya. Pak, aku ada di LP. Dan aku adalah nabi. Hukuman MT. MT itu kodenya hukuman mati. Kalau SH bukan sarjana hukum, tapi hukuman seumur hidup. Aku ini nabi MT. Hari ini saya mau katakan, Tuhan ampuni engkau. Jika engkau datang bertobat.